Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindra Siyudamayanti dari kelas 4A Ekonometrika dengan NIM 44412306162. Hari ini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana menganalisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya memiliki sebuah studi kasus, yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Untuk itu, peneliti mengambil 25 responden sebagai sampel. Berikut data hasil penelitian tersebut. Data hasil penelitiannya terdapat dalam bentuk tabel, lalu analisis menggunakan aplikasi SPSS dan interpretasikanlah ke dalam bentuk persamaan regresi linear berganda. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, untuk menganalisis regresi linear berganda menggunakan SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Excel, kemudian memindahkan data studi kasus tadi ke dalam format Excel seperti ini. Selanjutnya, setelah menginput data pada Excel tadi, kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita klik file pada pojok kiri atas, klik open, data, lalu kita cari file Excel tadi, klik open, lalu data akan muncul di data view seperti ini, X1 motivasi dengan datanya, kemudian X2 minat, dan Y keputusan bekerja. Lalu kita lihat di variable view, sini kita ubah namanya menjadi X1, lalu X2, sini, dan Y. Lalu width-nya kita ubah menjadi 8, desimalnya kita ubah menjadi 0, kemudian kita beri label, X1 itu motivasi, kemudian X2 adalah minat, dan Y adalah keputusan bekerja. Lalu untuk columns-nya juga kita ubah menjadi 8. Untuk measure-nya, yaitu scale. Maka di data view akan terlihat seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik Analyze di sini, pilih Regression, kemudian klik Linear. Di sini kita masukkan motivasi atau X1 ke dalam kolom independen, kemudian X2 atau minat ke dalam kolom independen, dan keputusan bekerja atau Y dimasukkan ke dalam kolom dependen. Setelah itu, klik statistik yang ada di sini, kita aktifkan Estimates, Model Fit, dan juga Durbin-Watson. Kemudian klik Continue. Selanjutnya klik Plots. Di sini kita masukkan S-Receipt ke dalam Y dan Z-Pred ke dalam X. Lalu aktifkan normal probability plotnya. Klik Continue, lalu OK. Secara otomatis akan menampilkan hasil seperti ini. Regression, ada tabel variable enter atau remove, lalu ada model summary, ada ANOVA, kemudian ada koefisien, ada residual statistik, ada normal PP plot, dan juga scatter plot. Langsung saja kita interpretasikan. Baik, selanjutnya adalah interpretasi hasil output dari SPSS. Yang pertama ada tabel variable enter atau remove. Di sini variabel independen tadi X1 dan X2 ya dimasukkan ke dalam model di sini variabel enter dan tidak ada variabel yang dikeluarkan atau di remove. Semua variabel dimasukkan. Selanjutnya, pada tabel model summary, di sini nilai R menunjukkan nilai kolerasi antar variabel sebesar 0,679, yang berarti antara variabel motivasi X1, variabel minat X2, dan keputusan bekerja Y memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Kemudian R square menunjukkan nilai 0,461, yang artinya 46,1% variasi keputusan bekerja dijelaskan oleh variasi motivasi dan minat. Adapun untuk 53,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian untuk adjust R-square, menunjukkan nilai sebesar 0,412, yang artinya model variasi X1 dan X2 sudah cukup dalam menjelaskan variasi Y. Lalu standard error of the estimate memiliki nilai 4,308,
yang menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dalam keputusan bekerja adalah sebesar 4,308. Kemudian untuk Durbin-Watson-nya menunjukkan angka 1,567, di mana nilai tersebut masih tergolong aman, namun terdapat sedikit indikasi autokorelasi positif yang tidak terlalu kuat di dalam model. Selanjutnya ada tabel ANOVA. Di sini ada sum of square atau total variasi dalam model ini sebesar 758,160. Dari jumlah tersebut, sebesar 349,788 adalah dijelaskan oleh model regresi, kemudian sisanya sebesar 408,372 merupakan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model, atau disebut juga sebagai error atau residual. Regresi tadi, model regresi terdiri dari dua variabel, yaitu motivasi X1 dan minat X2. Selanjutnya ada degree of freedom, atau derajat kebebasan. Untuk model regresi ini adalah 2 dikarenakan terdapat dua variabel independen di dalamnya, yaitu X1 dan X2. Lalu untuk derajat kebebasan residual adalah 22 yang diperoleh dari total degree of freedom, yaitu 24, dikurangi dengan jumlah variabel independen, yaitu 22. Adapun untuk total adalah N dikurang 1, yaitu 25 dikurang 1, sehingga menghasilkan 24. Selanjutnya, nilai mean square diperoleh dengan membagi sum of square dengan masing-masing DF. Mean square regression adalah 349,788 dibagi 2, menghasilkan angka 174,894. Lalu untuk mean square residual, yaitu 408,372, dibagi 22, menghasilkan angka 18,562. Selanjutnya untuk nilai F ini diperoleh sebesar 9,422. Kemudian untuk mencari F tabel, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Baris atas DF, yaitu N1, merupakan K dikurang 1, sama dengan 3 dikurang 1. K ini adalah jumlah variabel. Jumlah variabel dalam model ini ada 3, yaitu X1, X2, dan Y, dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian baris bawah, DF, yaitu N2, yaitu rumusnya N dikurang K. N ini adalah jumlah data. Jumlah data kita adalah 25, kemudian K-nya tadi 3, sehingga DFN2 adalah 22. Kemudian kita bisa lihat di sini DFN1-nya 2 dan DFN2-nya adalah 22, hasilnya 3,44. Di sini 3,44. Nilai F hitung tadi adalah 9,422, sedangkan F tabelnya adalah 3,44, yang mana F hitung lebih besar daripada F tabel. Kemudian untuk nilai signifikansinya adalah 0,01, sedangkan taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05. Artinya, nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil daripada taraf signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan. Artinya, secara simultan, variabel motivasi X1 dan minat X2 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan bekerja atau Y. Selanjutnya ada tabel koefisien. Di sini berdasarkan tabel unstandardized koefisien, apabila nilai motivasi atau X1 dan minat X2 adalah 0 atau konstan, maka nilai prediksi keputusan bekerja adalah sebesar 0,635. Sedangkan jika terdapat peningkatan satu satuan pada variabel motivasi, maka keputusan bekerja diperkirakan akan meningkat sebesar 0,576. Dengan asumsi variabel minat atau X2 adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Sementara itu, jika variabel X2 atau minat mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka keputusan bekerja diperkirakan akan meningkat sebesar 0,385 dengan asumsi motivasi tidak berubah. Kemudian, standar error ini menggambarkan tingkat ketidakpastian dalam estimasi koefisien regresi. Nilainya adalah 6,117. Kemudian untuk konstanta, kemudian 0,245 untuk motivasi, dan juga 0,169 untuk minat atau X2. Lalu pada kolom standardized koefisien, nilai beta untuk motivasi adalah 0,408, sedangkan untuk minat adalah 0,394. Keduanya ini menunjukkan bahwa baik motivasi ataupun minat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan bekerja. Namun, motivasi memiliki tingkat atau pengaruh yang sedikit lebih besar daripada minat karena nilai betanya lebih tinggi.
Selanjutnya, nilai T hitung untuk variabel motivasi X1 didapatkan sebesar 2,348 dan variabel minat atau X2 adalah 2,271. Sedangkan nilai T tabelnya untuk DF22 adalah 2,0738. Artinya, T hitung X1 dan X2 lebih besar daripada T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja, atau Y. Selanjutnya, untuk nilai signifikansi atau p-value untuk motivasi adalah sebesar 0,028, sedangkan untuk minat atau X2 sebesar 0,33. Karena keduanya lebih kecil daripada taraf signifikansi, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan bekerja. Artinya, baik motivasi maupun minat secara individu memberikan pengaruh atau kontribusi nyata terhadap peningkatan keputusan bekerja. Dari hasil output tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,635 ditambah 0,576 X1 ditambah 0,385 X2. Kemudian untuk output residual statistik merupakan tabel yang menampilkan informasi mengenai selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai yang diprediksi oleh model atau residual. Kemudian untuk hasil dari normal probability plot ini, titik-titik pada grafik menyebar sebagian besar di sekitar garis diagonal, tidak terlalu jauh, sehingga hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi, sehingga distribusi data dapat dikatakan menyebar normal. Selanjutnya ada scatter plot. Berdasarkan hasil scatter plot, titik tersebar secara acak menunjukkan hubungan antara motivasi X1 dengan minat X2 dan keputusan bekerja Y. Kemudian garis tren naik menunjukkan adanya hubungan positif yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi motivasi dan minat generasi muda terhadap sektor pertanian, maka akan semakin tinggi pula keputusan bekerja generasi muda di sektor pertanian. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.